bahwa memang alam sudah menyiapkan hewan untuk mengkonsumsi makanan yang sesuai dengan struktur organ biologisnya. Nah, bagaimana dengan struktur gigi dan usus manusia? Apakah diet manusia sudah sesuai dengan struktur yang telah disiapkan oleh alam? Salam damai, bahagia, dan sejahtera selalu. Kali ini saya akan membahas podcast tentang pesan alam untuk diet sehat yang berhubungan dengan struktur organ tubuh. Nah, mungkin kita dulu waktu sekolah pernah dengar ada kelompok hewan herbivora, pemakan tumbuh-tumbuhan, kemudian ada kelompok karnivora, itu adalah pemakan daging seperti singa, macan, buaya, dan binatang buas lainnya, dan juga ada omnivora, yaitu makan segala macam, termasuk mungkin manusia yang kalau makan segalanya itu adalah omnivora. Tapi ada juga yang vegetarian yang tidak makan daging tetapi masih makan telur, susu, dan olahannya. Ada juga yang vegan, hanya makan dari tumbuh-tumbuhan saja atau yang disebut plant-based diet. Nah, tahukah Anda ternyata alam sudah menyiapkan perangkat organ tubuh makhluk hidup untuk sesuai dengan makanannya. Pertama, misalnya struktur gigi. Secara umum kita tahu ada gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham. Nah, gigi seri ini berfungsi untuk menggigit dan memotong makanan sebelum dikunyah. Nah, gigi taring berguna untuk mencabik, merobek, atau mengoyak daging. Biasanya binatang buas melakukan ini ketika memakan mangsanya. Nah, taringnya juga tajam dan besar. Gigi geraham berguna untuk menghaluskan makanan yang perlu waktu untuk hancur karena memang tanaman itu banyak seratnya. Dan biasanya ini adalah sayur-sayuran, buah-buahan. Nah, ada juga rumput dan alang-alang yang seratnya tebal sehingga perlu waktu lama untuk dicerna. Nah, bahkan perlu dimamah biak seperti sapi, ya kerbau yang makan rumput dan alang-alang, itu biasanya kalau lagi duduk istirahat, mulutnya bergoyang-goyang, nah itu sedang mengunyah kembali makanan yang dari perutnya naik ke mulutnya untuk dikunyah, karena memang memerlukan waktu yang lama untuk dicerna. Nah, binatang buas tidak memiliki geraham karena memang tidak memakan tumbuh-tumbuhan, hanya memiliki gigi taring dan gigi seri yang bentuknya tajam ya dan sangat kuat. Sebaliknya, hewan herbivora atau pemakan tumbuhan hampir tidak memiliki taring sama sekali, walaupun ada bentuknya kecil dan tidak tajam. Dan yang paling banyak jumlahnya adalah gigi geraham. Mungkin Anda pernah lihat gigi kambing yang bagian rahang atasnya itu seluruhnya berupa gigi geraham. Ya. Ada juga gigi seri di bagian bawah rahangnya, tapi itu jumlahnya tidak banyak. Nah, itulah sebabnya kambing, kerbau, dan sejenisnya hanya makan rumput dan daun-daunan. Dua, ya, struktur panjang ususnya. Mungkin kita pernah belajar ya, panjang usus hewan herbivora itu panjang sekali, antara 10 sampai 12 kali panjang tubuhnya. Mengapa? Karena serat-serat tumbuhan memerlukan waktu untuk dicerna sehingga perjalanannya cukup panjang untuk sampai dibuang melalui proses BAB. Nah, hewan pemakan daging sebaliknya memiliki usus yang jauh lebih pendek, ya, yaitu sekitar 3 kali sampai 6 kali panjang tubuhnya. Karena memang daging hampir tidak memiliki serat sehingga proses pembuangannya harus lebih cepat. Menurut teorinya, daging itu cepat membusuk sehingga kotorannya harus cepat dikeluarkan dari tubuh. Juga tingkat keasaman lambung hewan karnivora itu sangat tinggi. Nah, pH-nya tuh antara 1 dan 2. Nah, pH yang asam ini itu dapat membunuh bakteri daging dari mangsanya secara cepat. Maka hewan-hewan buas itu tidak sakit perut ketika memakan daging mentah yang penuh dengan bakteri. Sedangkan pH lambung herbivora itu lebih bersifat alkalin atau basa, yaitu sekitar 4 sampai 5. Dan ini tentunya tingkat pH ini tidak cukup
ampuh untuk membunuh bakteri yang terdapat dalam daging. Selain itu, kalau hewan herbivora makan daging, butuh lama sekali perjalanannya dalam usus yang terus berputar sampai sebanyak 12 kali panjang tubuhnya, dan tentunya ini akan terjadi proses pembusukan karena daging itu cepat busuk dan bisa menjadi racun bagi tubuhnya. Maka memang alam sudah menyiapkan hewan untuk mengkonsumsi makanan yang sesuai dengan struktur organ biologisnya. Nah, bagaimana dengan struktur gigi dan usus manusia? Apakah diet manusia sudah sesuai dengan struktur yang telah disiapkan oleh alam? Nah, kita tahu bahwa manusia memiliki gigi ya yang mungkin dominan lebih banyak gerahamnya. Coba kita hitung. Geraham manusia jumlahnya itu 18 buah. Berarti sekitar 62,5% dari jumlah gigi yang 32. Ya, kita manusia punya gigi umumnya 32 buah. Berarti jumlah geraham yang paling banyak itu adalah yang terdapat dalam struktur gigi kita, gigi manusia, untuk mengunyah serat, yaitu dari sayuran dan buah-buahan. Inilah sebetulnya pesan alam, komposisi seharusnya dalam diet kita itu adalah dominan makanan berserat, yaitu dari buah dan sayuran. Nah, bagaimana dengan panjang usus manusia? Nah, ini ada gambar, ya bisa dilihat. Itu ada gambar panjang usus karnivora dan panjang usus herbivora. Nah, manusia itu yang di tengah-tengah. Nah, kira-kira manusia itu mirip yang mana ya? Oke, tentunya mirip yang herbivora. Ternyata memang usus manusia itu panjang sekali ya, mirip-mirip dengan hewan herbivora. Jadi bayangkan kalau diet kita lebih dominan dagingnya, seperti makanan barat misalnya, itu biasanya kan dagingnya besar banyak ya, terus sedikit sayuran ya dan sumber karbohidrat. Dan itu kita juga kelihatannya sekarang di Indonesia sudah mulai banyak yang orang lebih banyak makan dagingnya daripada sayurannya. Nah, tentunya ini perlu waktu lama ya, sisa ampasnya dapat keluar dari tubuhnya ya. Karena kotoran yang lama di usus ya itu karena harus lama ya untuk travel di dalam usus, itu bisa menjadi racun seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Dan tentunya ini dapat berpengaruh negatif terhadap kesehatan manusia. Nah, dengan konsumsi serat yang tinggi dari tumbuh-tumbuhan, maka kotoran kita akan menjadi lebih padat dan empuk ya, dan mudah untuk dikeluarkan, sehingga kita tidak mengalami konstipasi ya atau sulit untuk BAB. Selain itu, sayuran dan buah-buahan kaya akan vitamin dan mineral yang dibutuhkan oleh manusia. Tentunya kecukupan karbohidrat dan protein dari sumber makanan lain tetap dibutuhkan, misalnya dari biji-bijian, termasuk dari sumber hewani bagi mereka yang pemakan daging. Namun jumlahnya perlu disesuaikan. Sebarkan pengetahuan berharga ini kepada keluarga, sahabat, dan teman-teman Anda. Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan informasi dan tips-tips menarik selanjutnya. Saya Ratna Megawangi mengajak Anda untuk mandiri dalam menjaga kesehatan holistik Anda dan keluarga tercinta. Salam.